Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, perkenalkan saya Arini Aulia dengan NIM 204045012. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, melalui video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi burnout study selama masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak 11 Maret 2020 lalu, WHO telah resmi mengumumkan virus corona sebagai pandemi global. Pernyataan pandemi tersebut didasarkan atas tingkat penyebaran wabah virus corona yang tidak dapat terkendali di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Melihat kondisi yang tidak terkendali tersebut, mendorong pemerintah Indonesia khususnya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya kebijakan social distancing and physical distancing yang kemudian berdampak pada ditutupnya berbagai tempat yang memungkinkan masyarakat untuk berkumpul ataupun berkerumun, seperti sekolah ataupun kampus, mal atau pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh kegiatan masyarakat yang semula dilakukan di luar ruangan dipusatkan untuk dilakukan di rumah saja, termasuk di dalamnya proses pembelajaran. Burnout study atau kelelahan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi mental di mana seseorang merasa dihinggapi kebosanan yang amat sangat untuk melakukan tugas-tugas rutin yang sudah sejak lama dilakukan. Kebosanan ini diakibatkan tugas yang terlalu berat dan cenderung menguras akal siswa untuk terus berpikir. Seorang siswa yang mengalami burnout study merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan. Adapun ciri-ciri burnout study diantaranya: pertama, keletihan emosional, di mana siswa merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh dari proses belajar tidak ada kemajuan. Yang kedua, keletihan pikiran, sistem akalnya tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses informasi atau pengalaman, sehingga mengalami stagnan dalam kemajuan belajarnya. Yang ketiga, kehilangan motivasi dan konsolidasi. Siswa yang dalam keadaan jenuh merasa dirinya tidak lagi mempunyai motivasi yang dapat membuatnya bersemangat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap pelajaran yang diterima atau dipelajarinya. Dan untuk penyebab kejenuhan yang paling umum adalah keletihan yang melanda siswa, karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Hakim, faktor penyebab kejenuhan belajar diantaranya cara atau metode belajar yang tidak bervariasi, belajar hanya di tempat tertentu, suasana belajar yang tidak berubah-ubah, kurang aktivitas rekreasi atau hiburan, dan adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut saat belajar. Nah, di masa pandemi menuju new normal seperti saat ini, burnout tadi sesegera mungkin harus segera ditangani. Nah, adapun penanganan secara sederhananya seperti membuat jadwal harian belajar, rutin melakukan olahraga, melakukan hobi, bermeditasi, dan juga beristirahat yang cukup. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.